Kalau kalian lagi cari keyboard full size buat mengakomodir kebutuhan karena nggak bisa lepas dari numpad dan pengen keyboardnya tuh unik sekaligus enak dipakai, mungkin ini bisa masuk kandidat. Oke, halo semuanya, kali ini gue kedatangan sebuah keyboard dari Maclens. Ya, mungkin masih banyak yang belum pernah denger Maclens sebelumnya ya, jadi gue cerita dulu dikit. So, Maclens ini semacam toko gaming gear ataupun vendor yang jual macam-macam produk dari brand yang beda-beda. Tapi mereka juga sebenarnya punya beberapa produk dengan brand mereka sendiri. Nah, salah satu produk yang mereka kirimin ke gue ini adalah sebuah keyboard dengan nama Maclens 599 atau 599. So, ini keyboard tuh ceritanya the ultimate full size lah. Dia soalnya fiturnya udah lengkap banget, udah mentok, dipakainya enak, suaranya enak, dan ini harganya itu dijual di 1,3 jutaan. Link pembeliannya kayak biasa gue simpan di deskripsi di bawah. Keyboard full size tuh nggak akan pernah hilang, pasti ada aja yang butuh, ada aja yang nggak bisa lepas dari numpad. Dan di sini 599 ini pakai layout yang cukup unik. Dia tuh kayak 1800 tapi ada ekstra 2 key di bagian tengah sini dan modifier sebelah kanan spacebar-nya itu pakai 3x1U. Jadi secara angka ini keyboard tuh cuma kehilangan 4 tombol dibandingin klasik full size 104 keys. Dan kalian juga bisa lihat di sini dia ada layarnya. Ini pertama kali gue lihat aneh banget jika posisinya tuh vertikal, biasanya kan horizontal. Tapi emang karena di sini ada 2 tombol di bagian bawahnya dan F-ROW-nya tuh pakai F12 normal, jadi ya emang mesti kayak gini biar sejajar. Palingan gue agak gatel lihat bagian sini aja nih ada space kosong yang lumayan gede, tapi emang ini nggak bisa diapa-apain lagi sih. Soalnya semuanya udah cukup simetris, dia gapnya mostly pakai 0,25U kecuali di bagian bawah sini. By the way, buat layarnya ini nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Dia kayak biasa bisa buat nampilin multi information display, bisa buat setting-setting RGB dari keyboardnya, bisa buat adjust volume, dan pastinya bisa buat nampilin GIF. Ini juga dia karena nggak punya knob, jadi buat kontrol si layarnya ini mesti pakai shortcut FN. Di sini dia pakai FN plus arrow kanan dan kiri buat navigasi, FN plus enternya buat select, dan FN plus backslash buat matiin layarnya. Agak ribet sih emang, nggak sepraktis pakai knob, tapi ya kalau buat gue pribadi gue emang nggak suka knob juga sih secara looksnya, jadi ya plus minus lah jatuhnya. Nah, ini buat masukin GIF ke si layarnya udah pasti kita harus pakai apps-nya atau pakai software-nya. Sayangnya emang dia aplikasinya ini belum pakai web base. Dan ini tuh app-nya generik sama kayak Spectre kemarin juga kayak gini. Yang jelas buat pengaturannya ya udah lengkap sih. Selain bisa buat otak-atik layarnya, bisa juga buat mapping key, atur RGB, makro kayak gitu-gitu. Kayaknya gua nggak perlu jelasin terlalu detail deh. Balik ke keyboardnya. Kayak yang kalian lihat juga di bagian bawah layarnya ini ada LED strip yang pastinya bisa diubah-ubah modenya, termasuk dimatiin juga pakai FN plus shift kanan. Gue bukan fansnya RGB-RGB-an, tapi ya ini boleh lah nambah aksen biar space kosong di keyboardnya nih nggak terlalu banyak. Nah, terus buat bentuk case-nya sendiri ini unik juga, dia tuh ngebulet-bulet curvy kayak gini, kelihatan cukup bulky, bukan yang kotak-kotak gitu. Bukan favorit gue sih, tapi tetap kelihatan cakep kok sesuai sama alirannya. Ini dia tuh ada 2 varian warna juga, selain warna hitam kayak yang ada di gua ini, dia juga ada varian warna biru. Nah, lanjut lagi di samping atas case-nya ini dia ada switch buat pindah mode. Yes, karena ini keyboard udah 3 mode koneksi kayak biasa, bisa kabel, bluetooth, dan juga dongle. Si dongle-nya sendiri udah ada tempat storage-nya di bagian sini, dan dongle-nya ini cakep ada branding Maclens-nya biar gak gampang ketuker sama dongle lain. Terus di sini ada switch WinMac juga buat ubah layout bottom row, dan ada USB-C pastinya. Di bagian bawah dia lengkap udah ada kickstand 2 step, tapping angle-nya nggak ada masalah, front head-nya lumayan tinggi hampir 21 mm. Dan ini di sini di bagian tengah dia ada semacam plate ala-ala gitu yang dikasih brandingan Maclens. Ini tuh bukan weight kayak di keyboard custom ya, ini kayak cuman plate atau badge doang. Tapi karena ini keyboard lumayan gede dan build quality case-nya tuh mantep, solid, jadi nggak ada weight pun. Ini keyboard beratnya nyampe 1 kilo lebih. Hitungannya ya lumayan berat sih buat keyboard full size plastik. Oke, terus buat keycaps-nya ini dia PBT 5 set double shot. Colorway-nya ini cakep banget, return ala-ala Dolce gitu, tapi ini kayak versi yang lebih gelapnya. Di sini dia tebalnya sekitar 1,4 mm, cherry profile, teksturnya agak kasar dikit, enak, lumayan kerasa grippy. Dan legend-nya ini bagus banget sih, termasuk salah satu keycaps bawaan yang paling rapi dan konsisten. Kalau retail kayaknya ini keycaps harga 400.000 lebih deh. Nah, terus buat switch-nya dia tuh cuma ada satu varian namanya Maclens Cream Mint. Dia ini linear 50 gram bottom out, long pole juga, total travelnya di 3,6 mm. Springnya single stage 20 mm, mountingnya 5 pin, kakinya modelan MX, top housingnya ini cakep banget, translucent mint kayak gini.
Dan pastinya ini switch juga preload, lumayan becek sih hampir di semua sisi dari stemnya. Tapi sebenarnya in my opinion secara feel ini nggak sebecek kelihatannya, masih aman kok. Yang pastinya ini udah smooth banget. Total travelnya juga masih acceptable buat gue sendiri yang nggak suka sama long pole stem. Dan ini switch itu suaranya sebenarnya dia kayak OTW bacot high pitch gitu, tapi ketemu sama si Vibe 99 ini jatuhnya kayak lebih ke Toki Poppy Creamy. Coba denger dulu suaranya deh. Ya kayak yang udah gue bilang dia suaranya lumayan ke arah Toki Poppy Creamy. Mungkin di rekaman nggak gitu low pitch amat ya, OTW ke high pitch. Tapi sebenarnya in real life ini kayak medium pitch aja sih, dia nggak terlalu cempreng tapi nggak terlalu sampai deep Toki banget juga. Yang jelas di sini dia kedengeran cukup bersih, nggak ada spring ping, nggak ada spring crunch, nggak ada hollow aneh-aneh, nggak ada kecrek-kecrek plastiki dari keycapsnya. Benar-benar ini udah matang sih suaranya, nggak perlu diapa-apain lagi. Palingan stepnya aja nih yang belum perfect, masih ada ticking tipis-tipis di beberapa spot sekalipun dia ini preload. Tapi ya ini lumayan gampang buat dibenerin sih, toh stepnya dia pakai flat mount, tinggal copot aja dari atas. Ini keyboard config foamnya kayak foam board pada umumnya sih. Di atas PCB itu ada switch film, switch pad sama poron platform. Di bagian bawah PCB ada semacam poron foam tapi ini lebih berongga. Dan ada silicone case dampener juga. Jadi sebenarnya mungkin di beberapa keyboard yang config foamnya mirip-mirip ya suaranya juga bakalan bisa dibilang sealiran lah. Tapi paling yang ngebedain itu kayak ya suaranya bersih nggak, ada plastik yang berlebihan nggak, hollow nggak, ya kayak gitu-gitulah. Yang jelas ini lagi-lagi dengan semua config yang dia pakai, ini keyboard suaranya enak banget sih. Gue bisa bilang ini jadi salah satu board full size yang suaranya paling enak yang pernah gue coba dengan keadaan stok dan pre-build ya, bukan custom. Gak cuma suaranya doang yang enak, ini keyboard juga typing feel-nya enak. Dia ini pakai gasket dan PC plate by the way. Gak ada yang aneh-aneh sih dari jeroannya, dia normal pakai gasket shocks, ada flex cut di plate-nya, di PCB-nya juga ada sih sebenarnya. Dan udah pasti PCB-nya ini Outshop Universal South Facing, ada RGB per key, udah pakai Dr. Board juga, sama buat baterainya normal di 3,7 volt 4000 mAh. Oh ya ini by the way gue suka banget dia ini pakai gasket shocks yang nempel kayak gini. Biasanya tuh kan kalau gasket shocks bener-bener kepisah, tapi ini tuh kayak ada talinya. Jadi ini kalau pas dibongkar-bongkar nggak gampang copot. Mantap sih. Nah buat feel-nya ini menurut gue dia termasuk gasket yang cukup firm, kerasa empuk tapi nggak yang mental-mentul parah. Enak sih segini menurut gue pas banget. Kayaknya nggak ada yang bisa gue komplain dari tapping feel sama suaranya. Bener-bener ya udah bisa langsung siap pakai, udah langsung enak. So ini keyboard kayak yang gue bilang di awal, dia tuh the ultimate full size, fiturnya lengkap, typing feel dan suaranya juga enak. Tapi sayangnya kalau kita cuma ngeliat spek dan config doang ya sebenarnya ada Spectre 96 yang kemarin udah sempet gue bahas yang harganya itu lumayan jauh lebih murah dan ada di Indo. Emang sih sebenarnya Spectre ya dia nggak punya plate ala-ala di bagian bawahnya, terus keycapsnya juga jauh lebih bagusan Vibe kemana-mana. Tapi ya tetap comparable kok, kayak misalkan Vibe ini case-nya dia masih pakai klip-klipan dan kelengkapannya juga normal-normal aja, ada 2-in-1 puller, kabel Type-C dan buku sakti. So sebenarnya buat di harganya ini keyboard tuh oke sih, cuma kalau buat menarik perhatian spek minded yang benar-benar beli barang tuh ngadu speknya, ya ini agak berat sih karena ada Spectre tadi. Ini tuh menurut gue lebih ngenanya ya kayak yang gue bilang di awal sih, yang minat sama board full size dengan bentukan yang unik, bukan cuman spek doang. Soalnya board full size tuh di pasaran kayaknya opsinya nggak sebanyak 75% misalkan, apalagi yang bentukannya curvy-curvy kayak gini. Sebenarnya ya sekarang jujur aja agak ribet buat compare board pre-build, salah satunya ya karena suka pakai switch yang aneh-aneh yang nggak tahu retailnya tuh berapaan. Tahu sendiri kan kadang di keyboard tuh ada yang switchnya mahal banget atau ada juga yang keycapsnya tuh bagus banget. Yang mana dua hal itu kalau dicantumin di spek doang ya bakalan susah buat bedainnya. Ya jadi paling sampai sini aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.